Kita mulai saja yuk. Ini biar lagi dia kelihatan. Hanya dekat alas saja, aku tenang. Hanya dekat alas saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak
Ya, ibadah kita sore hari ini akan melewati siaran langsung Facebook, ya. Jadi jemaat-jemaat yang masih ada di rumah bisa mengikutinya. Kita akan menyanyikan Indah Rencanamu. Kita akan mulai ibadah sore hari ini. Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu aku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu berat ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan, kami tundukkan kepala kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sebab kami tahu dengan kami merendahkan hati, merendahkan hidup kami, kami mohon perlindungan, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Pada hari-hari ini kami mohon kiranya Tuhan berkemurahan untuk melepaskan kami
dari wabah yang sedang terjadi, yang menyebabkan Tuhan kami terbatas di dalam segala-galanya. Tetapi kami juga bersyukur ada waktunya Engkau membuat kami untuk menyendiri, lebih dekat dengan Tuhan. Ada waktunya Engkau membuat kami lebih berharap, bergantung kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya kami tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Dengan uang, dengan tenaga, dengan kehebatan kami pun kami tidak bisa menanggulanginya. Tetapi bila umat-umat-Mu merendahkan diri, mohon rahmat Tuhan, mohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan melindungi kami. Seperti dalam kisah dalam Keluaran pasal 12, Tuhan, pada waktu umat-umat-Mu ada tanda darah dalam pintunya, maka Tuhan Engkau menyelamatkan dan keluarga itu. Bila di dalam hidup kami ada tanda darah, ada darah Yesus yang menyelimuti kami, maka kami terlepas dari wabah yang sedang terjadi. Kami mohon kuasa-Mu melindungi kami. Kami percaya, kami saksikan ada darah Yesus, ada darah Tuhan yang menguasai kehidupan orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita nyanyi dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dalam rumah Bapa banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri surga yang makam, untuk menyediakan tempat bagiku. Dalam rumah Bapa banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri surga yang makam, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih-Mu, aku setia, agar Kau terus boleh masuk mulia. Dalam rumah Bapa banyaklah tempat, baik percaya tentu Kau diterimanya. Dalam rumah Bapa banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu.
Ia pergi ke negeri surga yang bakal untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapa. Banyaklah tempat baik berkat, ya tentu kau diterimanya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan Yesus, saatnya tiba kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu yang bisa menguatkan, bisa menyehatkan, bahkan bisa memberi motivasi kepada kami di dalam kami mengisolasi diri kami masing-masing. Kami bisa bergaul dengan Tuhan, kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Gembala yang baik hadir di tengah-tengah kami, selalu ada dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, pada saat ini kita dengar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang keempat. Ini firman yang baik untuk kita dengar, yang membuat kita berlaku seperti firman Tuhan ini. Kita memperlakukan diri, kita memperlakukan hidup kita
seperti apa yang ada dalam firman ini. Di sini dikatakan ketaatan hamba Allah, ya, hamba Tuhan. Ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, selama 15 tahun kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan rumah ibadah kami. Tapi apa yang kita bisa buat, ternyata Tuhan itu berlaku baik dalam hidup kita. Kita diberikan lidah seorang hamba. Kenapa saudara? Banyak masalah dalam hidup kita, banyak persoalan dalam hidup kita, tetapi kita belajar apa yang Tuhan ajarkan. Belajar apa? Yaitu kita belajar taat seperti seorang hamba Tuhan. Sekalipun kita dalam kesulitan yang luar biasa, kesulitan, kami tidak bisa berbuat banyak karena tempat ibadah kami ditutup. Tapi apa yang kami bisa buat, apa yang saya bisa buat adalah menjadi seperti kata firman Allah. Kamu tidak bisa memakai tempat ibadah, tapi apa yang firman Allah katakan, hendaklah kamu taat sebagai hamba Allah, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Sekarang waktunya kita menyampaikan firman Allah. Saya berkhotbah di tempat ini, mungkin jauh ribuan kilometer mendengar suara saya, karena ada siaran langsung. Dulu kami berpikir bagaimana kami dapat menyampaikan firman Allah. Seperti kata firman Allah, kita berkhotbah di satu tempat, tapi di gunung yang lain bisa mendengarkan. Dulu orang tentu tidak bisa berpikir, karena nubuatan itu berkata bahwa engkau bisa bicara di sini, tetapi di sebelah gunung yang lain atau di sebelah benua yang lain bisa mendengarkannya. Dan ini waktu-waktunya kita melihat bahwa kita berkhotbah di sini, kita menyampaikan firman Allah di sini, tetapi jauh ribuan kilometer dari sini orang bisa mendengarkannya. Jauh puluhan kilometer dari sini orang bisa mendengarkannya. Dari ruangan yang terbatas ini orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang dimaksud oleh firman Allah? Yaitu dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Murid tidak pernah lepas daripada gurunya. Sekali lagi saudara, murid tidak lepas dari kehidupan gurunya. Gurunya itu memberi pelajaran, gurunya itu memberi ajaran-ajaran supaya si murid bisa memahami apa yang diajarkan. Nah, karena guru itu mulai dari PAUD, TK atau apapun yang disebutnya dari awal, guru mempunyai banyak cara, banyak contoh untuk bisa anak itu paham apa yang diajarkan. Salah satunya dengan alat peraga, ya kan? Dengan alat peraga anak ini diajar dengan berbagai cara yang menarik. Nah, diajarlah si murid ini dengan berbagai alat bantu. Perlahan-lahan murid ini belajar. Tapi sekalipun dia sudah diberi alat peraga, sudah diberikan contoh, tapi kehidupan gurunya itu menjadi contoh yang penting dalam kehidupan seorang murid. Guru. Kenapa kita melihat di dalam Alkitab murid-murid Tuhan, Yohanes, ada Petrus, memanggil Yesus sebagai guru? Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh gurunya itu mereka ikuti, mereka pelajari. Di dalam Alkitab dikatakan murid-murid ini melihat bahwa guru mereka pernah puasa 40 hari 40 malam. Artinya guru ini memberi contoh bahwa dia tidak minum, tidak makan, menjauhkan diri dari keramaian, di satu tempat di padang belantara selama 40 hari 40 malam dia menyendiri.
Gurunya juga daripada Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain disebut bahwa gurunya memberi contoh pada tiap malam dia punya kebiasaan pergi ke Taman Getsemani, lantas di sana dia pergi berdoa. Nah, guru ini memberi contoh, murid-muridnya mengikuti jejak-jejak daripada gurunya. Nah, guru ini begitu luar biasa memberi contoh. Tapi di sini ayat ini juga berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ada kekhususan daripada seorang yang mengikut Tuhan, yaitu lidah seorang murid. Lidah seorang murid ini dikatakan dia harus bagus, dia harus baik. Karena di dalam Amsal juga ada disebut lidah yang bocor, omongan yang bocor. Jadi lidah ini dipergunakan sebenarnya untuk memberi semangat baru. Tapi lidah juga ini bisa memberikan kerusakan pada mental orang lain, pada semangat orang lain. Ya kan? Dia berkata-kata yang tidak benar, dia berbicara yang membuat orang tersulut marah. Ya kan? Ada lidah begitu kan? Lidah yang membuat orang cepat menjadi marah. Ya. Lidah, dia punya omongan, dia punya kalimat tidak menyenangkan. Orang begitu kesal lihat dia punya lidah, mendengar suaranya. Tetapi di sini saya dikatakan bahwa dia sudah menjadi murid, dan dia sebagai seorang murid Nabi Tuhan ini katakan, aku diberikan lidah seorang murid. Jadi saudara, firman Allah katakan Yesaya menjadi seorang murid yang dia katakan lidahnya menjadi lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Orang yang letih lesu, jadi orang yang patah semangat, gairahnya tidak ada, segala sesuatunya dia menjadi pertimbangannya, pemikirannya begitu merusak mentalnya. Ya. Jadi kalau Alkitab katakan hati yang gembira, hati yang bergairah, hati yang bersemangat itu merupakan obat mujarab. Tetapi semangat yang letih, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau ada orang yang sampai semangatnya seperti mengeringkan tulang, maka dia perlu seorang yang lidahnya seorang murid. Itu apa? Lidah yang memberi semangat, lidah yang memberi dorongan, lidah yang memberi gairah. Kalimat-kalimatnya sungguh menyenangkan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara, telinga kita memang dibuat oleh Tuhan untuk mendengar sesuatu, ya. Mendengar sesuatu, ada sesuatu yang kita dengar, tapi lebih banyak omongan berita-berita membuat kita patah semangat. Berita-berita harga mulai mahal misalkan, itu bisa membuat pendengaran kita masuk ke dalam batin, suara itu lantas mematahkan semangat. Segala sesuatu itu bisa yang kita dengar membuat kita patah semangat. Tapi di sini dikatakan telinga seorang murid adalah telinga yang suka mendengarkan firman Tuhan, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata mutiara yang bijaksana. Kita mempunyai kitab suci, di sana terdapat begitu banyak kata-kata mutiara, kalimat-kalimat yang memberi semangat. Nah, itulah yang baiknya telinga kita mempertajam dengan mendengar kalimat-kalimat yang baik. Dari mana kita dapatkan itu? Tentu dari firman Tuhan. Dengan kita mendengar hal-hal yang baik dari firman Tuhan, caranya bagaimana? Ya banyak. Pada waktu dulu orang ingin mendengarkan suaranya
kalimat-kalimat yang baik, dia melakukan. Ya, saya ingat pada waktu dulu seorang ibu, untuk dia beri semangat kepada bayinya untuk beri waktu supaya bayinya tidur atau bayinya bersemangat, dia melakukan ya kalimat-kalimat yang baik. Nah, rupanya si bayi ini dari kecil dia mendengar, sampai besar dia kalimat-kalimat yang baik ini memberi dorongan kepada jiwa si bayi itu. Sampai dia besar, dia masih ingat apa yang dinyanyikan oleh si yang ngomong dia, ya. Yang ngomong dia ini sangat berpengaruh ya, untuk mental jiwa anak itu pada masa yang berikutnya. Jadi kalau si yang ngomong ini memberikan kalimat-kalimat yang baik, lantas si bayi itu dengar, dia mempertajam, dia ingat. Nah, begitu juga kita dikatakan telinga seorang murid untuk mempertajam pendengaran kita dengan kalimat apa? Dengan kalimat yang tentu banyak di dalam Alkitab. Ada kata-kata bijak di sana. Tapi coba kalau saudara memberikan waktu yang banyak telinga kita kepada cerita atau obrolan-obrolan yang sia-sia, ya toh, kisah-kisah yang menakutkan, cerita-cerita yang menakutkan, pasti mental dan jiwa kita terbawa ke sana, akan terhanyut ke sana. Dan betul, makin lama semangat kita yang tadinya bergairah, berapi-api, tapi mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak bijak, membuat semangat kita menjadi lemah. Dan kita disebut semangat yang patah, mengeringkan tulang. Ya toh? Mengeringkan tulang artinya ya sudah, tidak ada lagi kalau sudah semangat itu seperti tulang kering. Tidak ada lagi zat-zat hidup yang bisa menghidupkan dia, karena sudah seperti kering seperti tulang yang sudah kering. Tidak ada lagi zat-zat yang memberi kehidupannya. Itu sebabnya bagus sekali ini Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi apapun pergumulan kita, seperti saya saksikan tadi, bahwa pergumulan saya cukup berat, tapi apa yang harus kita utamakan? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita menjadi seorang murid yang selalu lidah kita pakai untuk memberi semangat baru. Apa yang kita bisa lakukan? Pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kita berdoa, Tuhan, jadikan kami seorang murid yang belajar kepada gurunya. Kalau ada Yohanes, Yahya menyebut mereka mempunyai guru, mereka belajar daripada guru mereka. Dan kami juga mempunyai guru, itulah Tuhan kami. Kami belajar daripada Tuhan. Di dalam kami membaca, kami menyanyi, memuja Tuhan, kami mengagung-agungkan Tuhan. Kami belajar di sana. Dan Tuhan, Engkau memberi telinga kami makin hari tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi Kalau Puji Sangkakala. Kalau puji sangkakala, kalau puji sangkakala, kalau puji sangkakala, kalau puji sangkakala ada, kalau
kala Allah berbunyi, kalau orang selamat berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Ya, kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah sore hari ini. Kita berdoa buat negara bangsa. Tuhan, kami tertunduk menghadap Engkau, Allah Gembala kami, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu baik adanya. Pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, Tuhan, yang tidak sempat hadir dalam ibadah ini. Tuhan, beri mereka semangat baru, memberi kekuatan yang baru. Begitu juga kami berdoa buat negara dan bangsa ini. Tuhan, kiranya tolong Tuhan, baik mulai pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepadanya, sebab dia sedang bekerja keras, Tuhan. Begitu juga buat Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Menteri, Tuhan, Menteri semuanya, bahkan pejabat negara, mereka sedang berjuang untuk mengatasi segala kesulitan, untuk mempedulikan, memperhatikan setiap rakyat, supaya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia hidup makmur, adil dan sentosa. Kami berdoa kiranya buat pemerintah pusat sampai di lingkungan kami RT RW, Engkau memberkati mereka secara fisik, Engkau berikan tenaga, kekuatan kepada mereka supaya mereka kuat dan mereka sehat. Siang dan malam mereka bekerja, mereka dapat melakukan demi tugas bangsa dan negara, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami sakit, Tuhan, Engkau tolong dimanapun mereka berada. Engkau kiranya sembuhkan mereka, sebab kami tahu bahwa bilur Yesus mampu menyembuhkan. Kami tahu kami mau menempatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menempatkan darah Yesus di dalam hidup kami, supaya darah Yesus melingkupi kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, jemaat Tuhan, biarlah kita hidup sejahtera di dalam Tuhan, di dalam rumah kita masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan sudah berdoa. Amin.